Om Yuta, Om Yuta, Om Yuta. Ya Allah, Om Yuta dari mana aja sih? Aku nyariin Om Yuta dari tadi loh. Katanya kemarin Om Yuta mau ngasih aku itu mobil-mobilan. Mana Om? Udah dapat belum mobil-mobilannya? Nih, Om nemu pesawat kecil kemarin. Sayapnya sempet copot, tapi semalam Om coba rapitin pakai lem kertas. Wah, keren banget nih, Om. Makasih ya, Om. Makasih. Om jangan pergi dulu dong. Boleh nggak aku main sama Om sebentar aja? Aku itu nggak ada temen, Om. Semua teman-teman aku itu takut karena aku itu tadi dimarahin sama ibu. Boleh, tapi janji ya setelah Om itu menemani kamu main hari ini, nanti kalau kamu udah waktunya pulang ya. Kasihan loh nanti ibu kamu itu mencari kamu sendirian. Mainan itu bonus, tapi kasih sayang dari orang tua itu berharga loh nak. Ya Om, janji. Nanti aku juga ajak teman-teman buat main bareng deh. Astagfirullahaladzim, itu tuh suaminya Maya ya? Astaga, ternyata dia benar-benar pemulung yang profesional ya. Aku kira selama ini cuma bantu-bantu ngeberesin lingkungan. Iya, padahal istrinya cantik banget loh. Badannya masih kayak ABG, bodinya juga bagus. Kalau dia main keluar pasti masih banyak yang lirik tuh. Sayang banget ya, cantik-cantik begitu, tapi maunya sama tukang rongsokan. Coba aja kalau dia mau buka mata, pasti dia bisa dapat yang lebih layak loh. Ih, bau busuk banget. Astagfirullahaladzim. Yudi, ini tuh karung atau baju kamu sih? Sumpah ya, kamu gak pernah mikirin aku. Gak pernah kamu mikirin aku yang capek-capek nyuci baju kamu. Maaf Ma, aku tadi ngejar target pula hari ini. Jadi aku itu nggak sempat milih-milih sampah dulu deh. Setiap ada sampah yang ada nilainya, aku langsung ngambil tanpa mikir genangan dan bau aromanya. Halah, alasan aja kamu. Setiap hari itu aja yang kamu selalu bilang ke aku. Setiap hari bau, setiap hari kotor. Jijik banget lama-lama aku hidup sama kamu. Rumah ini tuh udah kayak tempat sampah. Ma, aku itu tahu kamu itu nggak suka sama kerjaan aku. Kamu minder dan jijik sama kehidupan aku. Tapi aku itu mohon kamu mengerti aku ya Ma. Soalnya cuma ini yang bisa aku lakukan sekarang. Aku cuma nggak mau kita itu kelaparan Ma. Hah? Nggak mau kita kelaparan? Kamu sebenarnya sadar nggak sih? Dari kemarin juga kita tuh udah kelaparan Yuda. Dari kemarin juga aku udah ngikat perut. Kerja, bilangnya berangkat kerja, tapi nggak pernah bawa apa-apa. Uang belanja yang kamu kasih cuma cukup buat beli tempe busuk di warung. Maaf Ma, aku itu nggak tahu kalau ternyata uang yang aku kasih itu masih kurang. Kalau memang gitu kenyataannya ya udah, nanti malam aku cari lagi ke TPS belakang pasar ya. Di sana biasanya lebih banyak kardus dan juga sampahnya. Udah ekonomi sulit, kehidupan susah, sanksi sosial. Kamu pikir aku nggak malu Yuda? Tiap hari dikatain istri tukang sampah. Aku bahkan nggak berani keluar rumah pakai daster karena aku takut dibilang kayak pemulung. Aku ngerti kamu itu mau. Aku ngerti kamu itu malu. Tapi Maya, aku itu benar-benar kerja keras banget. Aku itu gak main-main. Aku mohon ya, jangan merendahkan aku lagi. Jujur aku itu lagi berusaha keras untuk membahagiakan kamu, Ma. Apa kamu bilang? Kerja keras? Kerja keras apaan? Yang kamu lakuin itu bukan kerja keras, tapi kerja malas. Mungut-mungut sampah nyari bekas orang. Udah kayak hewan liar aja kamu itu. Dan yang perlu kamu ingat, kamu itu bukan laki-laki Yuda, tapi pecundang. Pecundang yang jadi beban hidup aku. Mulai sekarang jangan pernah ajak aku makan bareng lagi. Cium bau kamu aja aku udah pengen muntah. Mai, aku mau nanya dong. Yang tadi pagi ngorek-ngorek sampah di depan komplek itu suami kamu kan? Sore-sore bawa gerobak penuh sampah. Duh, ngenes banget deh saya liatnya. Iya, dia suami aku yang gak berguna. Suami bodoh yang lebih cinta sama rongsokan, kardus-kardus bekas, botol-botol plastik yang kotor. Ya Allah, kasihan banget sih Mai nasib kamu. Kamu itu cantik, seksi, berkelas lagi. Tapi sayang, nasibnya hancur kayak gini. Nasib kamu itu benar-benar ngenes Mai. Ngenes banget, kayak pemain figur di sinetron aja. Waduh Mai, ternyata kamu bisa kuat juga ya. Aku masih gak habis pikir loh, kenapa kamu bisa bertahan sampai detik ini. Tidur bareng, bangun dengar suara botol-botol pecah. Aduh, pasti sengsara banget ya hidupmu itu.
Iya bener banget Bu Desi. Kalau aku jadi kamu sih Mai, udah aku tinggalin tuh suami kayak gitu dari dulu. Suami gak berguna yang gak bisa bahagiain istrinya sama sekali. Iya bener banget itu Mai. Mana udah banyak banget yang ngantri buat dapetin kamu. Kamu harus berani move on Mai. Tinggalin suami pemulung itu dan dapetin suami yang lebih layak lagi. Suami kaya, suami yang banyak uang dan bisa bahagiain kamu. Iya, bener juga apa yang dikatain sama Bu Desi dan Bu Mira. Aku ini perempuan berkelas, ngapain aku bertahan sama suami gagal kayak Yuda? Di luar sana masih banyak kok laki-laki mapan dan kaya yang masih ngejar sama aku. Kalau aku berani geser dikit, pasti mereka mau sih. Ma, tolong jangan didengarkan kata-kata mereka begitu saja. Aku itu udah berusaha selama ini, Ma. Aku selalu berjuang untuk membuat kamu itu bahagia. Tapi nyatanya apa Yud? Maya udah bahagia, udah hidup enak belum? Belum kan? Kamu itu laki-laki Yuda, kepala keluarga. Tapi kok tega sih bikin istrimu hidup susah kayak begini? Maya itu bukan cewek ecek-ecek Yun. Dia layak dapetin hidup yang lebih baik. Ya minimal gak bareng dengan bau sampah. Saya tahu saya bukan suami hebat. Saya itu nggak bisa kasih banyak. Tapi saya bangun lebih pagi dari matahari, tidur lebih malam dari suara jangkrik demi rumah ini. Rumah? Ini bukan rumah Yuda, ini sarang tikus. Dan kamu bukan suami, tapi beban hidup. Aku malu keluar rumah, aku malu aku punya suami kayak kamu. Makanya Mai, kadang cewek itu harus realistis. Cantik boleh, tapi jangan buang umur. Aku itu kumpulkan kardus demi bayar beras. Aku itu kumpulkan botol demi beli sabun. Mungkin bukan kerja mulia, tapi aku itu nggak pernah nyolong, nggak pernah minta, apalagi sampai ngemis. Kerjaan aku ini halal, Ma. Dan halal jauh lebih baik daripada kaya tapi haram. Tapi halal itu nggak bikin kita bahagia Yuda, nggak bikin kita makan enak. Nasi tinggal kerak, dapur penuh kecoa, busa kasur juga udah pada buyar jadi sarang kutu. Yuda tidak menjawab lagi, matanya berkaca-kaca. Lalu Maya masuk ke dalam dengan penuh rasa kecewa. Perlahan namun pasti, kata-kata Bu Desi dan juga Bu Mira mulai masuk dan menggerogoti pikiran Maya. Hingga pada beberapa hari kemudian, dia secara terang-terangan mengundang selingkuhannya ke dalam rumah. Mas Reza, ya ampun, Mas akhirnya datang juga. Udah lama loh aku nungguin kamu dari tadi. Maaf ya Mas, kalau aku nyambut Mas di rumah yang sumpek kayak gini. Tapi meskipun rumahnya sumpek, pelukanku nggak bakalan bikin kamu sumpek kok Mas. Sumpah rumah, ini bukan lagi rumah Mai, tapi tempat pembuangan limbah. Loh, dia masih di sini. Aku kira kamu itu udah cerai sama dia. Atau minimal kalaupun belum resmi cerai, kamu itu udah pisah ranjang gitu sama dia. Tenang, dia juga nggak bisa apa-apa lagi kok sayang. Anggap aja dia itu cuma lalat lewat yang nggak berguna. Udah, gak usah dianggap. Biarin aja orang itu nyempil di pojokan. Mai, kamu itu terlalu cantik buat hidup kayak begini. Kamu itu udah kayak mawar yang tumbuh di selokan. Orang secantik dan seanggun kamu itu harusnya hidup dengan kemewahan. Mobil, apartemen, gaun mahal. Aku bisa belikan itu semua buat kamu. Kamu tinggal bilang aja apa yang kamu mau. Pasti langsung aku belikan. Asalkan kamu itu tinggalkan aja laki-laki brengsek gak berguna ini. Mai, aku tahu aku itu bukan laki yang kamu harapkan. Tapi aku itu masih suami kamu. Dan kamu itu masih istri aku. Kita harus saling jaga, bukan saling buang. Kamu bukan siapa-siapa lagi Yuda. Bahkan kalau bisa aku ulang waktu, aku lebih milih hidup sendiri daripada nikah sama kamu. Lo denger tuh, udah jelas-jelas dia muak. Lo masih betah tinggal di sini. Lo laki-laki atau karung plastik sih? Udahlah, nggak usah sok perhatian lagi dengan Maya. Maya itu sudah jadi milik gue. Dan lo itu nggak akan bisa menghentikan dia. Ayo sayang, kita pergi aja dari sini sekarang juga. Maya kemudian pergi dari sana meninggalkan Yuda sendirian. Yuda yang hancur dan juga frustasi sudah tak tahu harus berbuat apa lagi. Dia akhirnya berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendirian. Aku kira cinta itu bisa bertahan dengan segala cuaca. Aku kira cukup dengan setia dan kerja keras. Kamu akan tetap tinggal. Tapi ternyata kamu pergi dan semua janji yang dulu kamu bilang ternyata cuma kata-kata kosong. Mungkin aku memang udah gak ada gunanya lagi. Mungkin aku udah gak ada manfaatnya lagi. Kalau memang aku itu sudah gak ada artinya lagi, lebih baik aku itu hilang saja dari dunia ini. Saat Yuda hendak mengakhiri hidupnya sendiri, tiba-tiba
Hehe, hidupmu belum selesai, nak. Anak muda, sadar, sadar, sadar. Semuanya belum selesai. Semuanya masih bisa kamu rubah. Bapak siapa? Bapak mau apa? Biarin saya itu mati, Pak. Saya itu udah nggak ada artinya lagi hidup di dunia ini. Jangan cegah-cegah saya untuk mati, Pak. Saya udah muak, saya udah lelah. Biarkan saya itu mati sekarang juga. Enggak, kata siapa kamu itu nggak berguna. Kata siapa kamu itu nggak ada manfaatnya. Dunia ini memang kejam untuk orang miskin. Tapi mati kabur bukanlah solusi. Jadilah kaya dan buktikan pada dunia ini kalau kamu itu bukan seorang pecundang. Kau bukan sampah, kau juga bukan barang rusak. Kau hanya belum tahu betapa berharganya hidupmu saat ini. Hiduplah, berkembanglah, dan aku akan mengajarimu bagaimana arti dari sebuah kehidupan. Hidup yang benar-benar berarti dan penuh dengan makna. Kata-kata Mr. Lim berhasil membuat Yuda berubah pikiran. Dengan bimbingan Mr. Lim dan tekad kuat yang selalu membara, Yuda pun mulai berubah hidupnya. Ia pelan-pelan mulai belajar tentang manajemen bisnis pengolahan limbah daur ulang. Bang Arif, maaf kalau boleh tahu ini yang HDPE sama yang PET yang mana ya? Aku masih bingung ini Mas, ngebedain bedanya. Coba sini, ini perhatikan ya Yud. Jadi cara bedain plastik HDPR dengan PET itu caranya gampang. Kamu bisa bedain dari rasa dan juga tekstur bahan dasarnya. Lihat nih, yang ini gak buram kan? Kalau kepencet juga lembek agak letoy. Nah, kalau bahan yang punya ciri-ciri kayak begini lembek dan juga letoy, ini masuknya ke kategori HDPE. Kalau PET itu ciri-cirinya bening dan juga kaku. Jadi ini HDPE ya, yang biasanya dari botol sabun bayi dan sejenisnya. Ya betul, nilainya ini lumayan tinggi loh. Negara-negara maju seperti Jepang suka banget sama HDPE yang bersih. Makanya perusahaan kita ini kebanyakan ekspor ke negara Jepang. Iya bener banget, aku juga udah baca tentang standarisasi Jepang. Mereka suka barang rapi, bersih, presisi. Makanya kalau dapat barang yang kayak gitu mereka siap bayar harga lebih. Dengan ketekunan dan kerja keras Yuda berusaha untuk mempelajari semuanya. Ia benar-benar serius dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan oleh Mr. Lim. Yes, Mister. Shipment ready maybe next. Oh, next week. We sorting HDPE, LDPE, low destination yes. Oke Yoda-san. Please send volume estimate and invoice. We appreciate your precision. Kanpate. Thank you. We'll send email or email today, sir. Thank you very much. Meskipun kualitasnya masih jauh kayak Mr. Lim, tapi udah lumayan juga lah. Ya untung sekelas mantan pemulung ngomong belepotan kayak gini tapi masih ngerti. Ya Allah, terima kasih banget udah pertemukan aku dengan Mr. Lim. Hari demi hari terus berlalu, waktu demi waktu terus dilewati. Yuda yang dulu cuma seorang pemulung sampah kini mulai menemukan arti dari sebuah kehidupan. Ia berhasil berkembang dan jadi orang yang sukses. Berkat pertemuannya dengan Mr. Lim, dirinya kini berubah menjadi seorang eksportir sukses yang bergerak di bidang daur ulang sampah. Dulu aku tuh berdiri antara tumpukan sampah karena tak punya pilihan. Tapi aku tuh percaya Allah itu gak akan pernah membiarkan orang yang mau berubah jalan sendiri. Hari ini aku itu bukan cuma pemulung botol, aku pemulung harapan yang sempat hancur. Keberhasilan Yuda, kesuksesan Yuda dan kisahnya yang inspiratif menarik perhatian salah satu stasiun televisi. Dalam sebuah acara talk show, Yuda pun diundang sebagai narasumber untuk membagikan kisah inspiratifnya. Dari pemulung jadi raja daur ulang. Inspirasi untuk Indonesia. Pemirsa di rumah, hari ini kita akan bertemu sosok yang viral di seluruh media sosial. Dari gerobak sampah ke gudang ekspor internasional. Dulunya pemulung, kini menjadi bos daur ulang Indonesia. Mari kita sambut Bapak Yuda Wijaya. Pak Yuda, semua orang jelas penasaran dan bertanya-tanya. Apa yang menjadi motivasi Bapak, dorongan Bapak untuk berubah dari yang awalnya seorang pemulung di kampung sampai menjadi eksportir limbah bersih sukses lebih ke 12 negara? Awalnya sederhana, saya cuma ingin istri saya itu bangga. Saya cuma ingin istri saya itu bisa bahagia dan makan dengan tenang. Saya itu nggak pernah bermimpi untuk jadi orang yang besar. Saya cuma ingin dianggap cukup. Tapi Tuhan berkata lain. Dia menunjukkan sesuatu yang tidak pernah saya sangka-sangkakan. Bagaimana
Dia itu menitipkan seorang guru yang hebat untuk menjadikan gaya orang yang hebat itu supaya saya itu bisa membuat orang lain bangga, orang lain kagum, dan orang lain itu terkesima dengan kesuksesan saya. Dan semua ini bisa saya dapat berkat bimbingan Tuhan Yang Maha Esa. Itu kalimat yang dalam sekali, Pak. Saya yakin banyak pemirsa di rumah yang ikut menangis tadi malam menonton cuplikan kisah Bapak. Di TikTok, 8 juta viewers dalam 3 hari. Di Twitter menjadi trending nomor 1. Semua orang berkata Bapak adalah inspirasi zaman ini. Saya cuma orang biasa, Bu. Saya itu kerja dari subuh sampai malam, bukan buat cari pujian. Saya cari arti, dan waktu saya itu merasa semuanya tuh hancur. Ternyata dari reruntuhan itu Tuhan bangunkan saya kembali dengan caranya. Jika boleh tahu, siapakah sosok yang Bapak rindukan saat ini, yang mungkin belum melihat Bapak sampai di sini? Ibu saya almarhumah. Waktu saya kecil, beliau pernah bilang, kalau kamu itu nggak bisa jadi kaya, jadilah orang yang banyak berguna. Hari ini saya cuma ingin beliau tahu, nasihat itu nggak pernah saya buang. Pemirsa, itulah wawancara eksklusif kita bersama Pak Yuda. Sosok inspiratif sukses yang dulunya pemulung sampah, kini menjadi eksportir sukses yang bergerak di bidang sampah juga. Mari kita doakan Pak Yuda bersama-sama, semoga beliau dan keluarganya selalu diberi keberkahan. Terima kasih sudah hadir hari ini, Pak. Anda bukan hanya inspirasi, Anda adalah bukti nyata bahwa yang remeh di mata manusia bisa jadi permata di mata Tuhan. Terima kasih atas undangannya. Saya ingin sampaikan ke siapapun di luar sana, kita boleh miskin harta, tapi jangan pernah miskin usaha. Bang Yuda itu orang yang hebat. Dia selalu mengingatkan kami bahwa harta itu titipan. Meski dirinya sudah dianugerahi harta yang banyak, dia selalu mengajarkan kami bahwa hal yang paling penting di dunia adalah sifat dan akhlak yang mulia. Kalau kami bertengkar kecil, Bang Yuda selalu bilang ilmu dan akhlak harus lebih tinggi dari ego. Aku teh sekarang sadar bahwa dulu teh aku teh egois, tapi Bang Yuda teh selalu ajarin keindahan teh bukan dari luar, tapi dari saling merangkul perbedaan. Tiap kali awak masak, awak selalu ingat pesan dia. Hebat kali, bah. Dulu aku pikir semua laki-laki itu bising dan kasar. Ternyata ada yang lebih sabar. Bang Yuda bukan sekedar imam. Dia guru, sahabat, penjaga hati kami semua. Dulu aku itu hidup dalam gelap, dalam hinaan, dalam kesepian. Tapi Allah kirim kalian bukan cuma jadi istri, tapi cahaya yang menerangi jalanku. Di tengah kebahagiaan dan kesuksesan yang diraih oleh Yuda, Maya kini sedang menghadapi kenyataan yang pahit. Reza yang selama ini dibanggakan sebagai laki-laki yang setia ternyata memiliki wanita lain dan menjadikan Maya sebagai wanita mainan saja. Mas Reza, siapa perempuan itu? Kenapa dia bisa sama kamu? Mau dibawa kemana perempuan itu, Mas? Kamu ini mabok ya? Ini kan rumah kita, bukan klub ngelap. Rumah kita? Ha, lucu lu. Ini tuh rumah gue, Maya. Dan ini Rani, cewek manis gue yang gak rewel kayak kamu. Selalu dirinya itu yang seksi dan cantik. Pecutannya juga lebih mantap daripada kamu. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu tega. Kamu bener-bener tega ya. Berani-beraninya kamu ngeduain aku kayak gini. Dulu kamu pernah janji bakalan bahagiain aku. Kamu janji bakalan jadi suami yang setia, suami yang baik yang hanya cukup dengan satu wanita. Tapi sekarang apa, Mas? Apa? Di mana semua janji dan kata-kata itu? Janji? Emangnya aku itu pernah janji gitu sama kamu? Dengar ya, Maya, janji itu tuh buat yang pantas. Kamu, mantan istri pemulung itu gak pantas buat dijanjikan begitu sama kamu. Kamu pikir kamu itu pantas buat disandingkan sama aku? Ya enggak lah, kamu itu cuma wanita penghibur yang hanya aku manfaatkan untuk hiburan saja. Selebihnya ya nggak ada gunanya, kayak barang rusak. Kasihan deh. Udah tua, udah loyo, tapi badannya minta ampun kayak masih muda. Pergi sana, pergi. Mas Reza udah gak butuh wanita peot kayak kamu. Tuh denger kan, kamu itu denger sendiri kan apa yang dikatakan oleh calon istriku ini. Cepat kamu keluar sekarang juga, Maya. Aku itu sudah gak butuh perempuan gagal kayak kamu lagi. Maya kemudian pergi dari sana. Dirinya diusir dan pergi ke rumah Yuda untuk berharap diterima kembali. Saat di depan rumah Yuda, Mas Yuda, Mas, ini aku, Mas, Maya.
Kalau kamu masih ingat aku cuma minta kesempatan bicara, Mas. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku butuh kehadiran kamu lagi, Mas. Mas Yuda, aku minta maaf, Mas. Aku salah. Aku bodoh. Aku buang kamu waktu kamu paling butuh aku. Aku hilap, Mas. Aku nyesel. Tolong bukain pintunya sekarang juga, Mas. Aku mau minta maaf sama kamu, Mas. Kamu perempuan yang pernah bilang rumah ini kayak kandang babi, yang hina Bang Yuda karena kerja dari sampah, padahal dia sedang membangun masa depan. Lucu kali ya awak nih. Yang dulu jijik liat keringat, sekarang minta berteduh dari hujan. Aku nyesel. Aku nggak mau apa-apa. Aku cuma pengen dengar suara Mas Yuda sekali aja. Dulu kamu itu buang aku karena aku itu cuma seorang pemulung. Mas Yuda tolong aku, Mas. Aku nggak punya tempat tinggal lagi, Mas. Aku udah nggak punya apa-apa, Mas. Mas Reja selingkuh dan ngusir aku dari rumah itu. Aku nggak minta kita balikan, Mas. Aku cuma pengen tempat berteduh, Mas. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi, Mas. Aku mohon sama kamu. Dulu kamu itu buang aku karena aku itu cuma seorang pemulung. Karena dari sampah itulah aku itu bisa jadi seperti sekarang ini. Aku bersyukur karena kamu itu sempat mencampakkan aku. Karena dengan demikian aku itu bisa bertemu dengan orang hebat dan menemukan arti hidup. Aku itu gak akan bisa menerima kehadiranmu lagi di sisiku. Tapi karena kamu itu sempat berjasa, kamu punya dua pilihan, Mai. Pertama, kerja sebagai tukang sapu di gudangku, mulai dari bawah, mulai dari nol. Atau yang kedua, pergi dan lanjutkan hidup dengan sisa harga dirimu. Maya yang sudah tak berdaya dan sudah tidak memiliki apa-apa akhirnya menerima usulan Yuda dengan menjadi seorang tukang sapu di gudang miliknya.